Pondok Pesantren Al-Ibrahimi ini bermula dari pengajian kampung yang bertempat di rumah muassisnya, yaitu Hadratul Walid Kiai Haji Ahmad Husnan Abdullah, tepatnya di Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian berkembangnya santri pengajian di kampung menginspirasi Kiai Haji Ahmad Husnan Abdullah yang sekaligus mendapatkan perintah dari Sang Maha Guru Abuya Syekh Muhammad Dimyati Amin Al-Bantani agar beliau mendirikan pondok pesantren. Maka dibukalah sebuah lahan kecil kurang lebih berukuran 220 meter persegi di lokasi yang tidak jauh dari rumah beliau. Namun rencana pembukaan pondok pesantren yang direncanakan itu terkendala karena bermula dari penggalian mata air di tempat itu berulang kali tidak berhasil, sehingga terhenti sejenak ikhtiar untuk membangun fasilitas utama pondok pesantren di lokasi yang pertama ini. Kemudian tidak berselang lama, sekitar 5 bulan setelah berhenti dari lokasi yang pertama, beliau mendapatkan tawaran untuk mengelola tanah yang cukup luas agar didirikan sebuah pondok pesantren. Maka berpindahlah dari lokasi yang pertama itu ke lokasi yang berikutnya, yaitu lokasi di mana saat ini berdiri pondok pesantren Usulul Hikmah Al-Ibrahimi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1411 Hijriah. Alhamdulillah, di saat masa hidupnya sang muassis pondok pesantren Usulul Hikmah Al-Ibrahimi dikelola secara tradisional selama kurang lebih 11 tahun. Kemudian setelah beliau wafat, sebagaimana wasiatnya, pondok pesantren Usulul Hikmah Al-Ibrahimi ini diteruskan oleh putra laki-laki beliau, bermula dari yang paling tua, yaitu almarhum Kiai Haji Ali Wafa Husnan. Dulu sebelum ada pendidikan formal, santri-santri hanya ngaji saja sambil bekerja, membuat tempe, membuat roti, membuat minuman jamu. Mulai ada pendidikan formal tahun 2004, karena saat itu masyarakat menginginkan ada pendidikan formal. Bersama masyarakat juga, waktu saat itu abah saya mulai mendirikan pendidikan sanawiyah aliyah. Selanjutnya tahun 2007 ada pendidikan SDIT dan pendidikan formal yang baru ini Mahat Ali tahun 2018. Kalau pengajian pondok pesantren sejak dulu sampai saat ini ada pendidikan diniyah dan juga pendidikan sorokan-sorokan kitab kuning. Mulai tahun 2004 mulai berkembang sampai sekarang jumlahnya sekitar 1.200. Mulai sekitar tahun 2016 santri-santri di sini dipilihkan 2 konsentrasi. Ada yang fokus pada kitab, ada yang fokus pada tahfidzul Quran. Aktivitas santri bangun sebelum subuh, sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, sholat subuh, wiritan, terus habis itu ngaji Quran, ada yang ngaji kitab sampai waktunya sekitar duha jam 6:30-7. Setelah itu santri persiapan mengikuti pendidikan formal. Sebelum COVID ini pendidikan formal mulai jam 7:30
sampai jam setengah 1. Tapi waktu COVID ini pendidikan secara tatap muka agak dikurangi, mulai jam 8 sampai jam 11 saja. Jam setengah 1 santri sholat zuhur sampai jam 1. Terus setelah itu santri istirahat, makan-makan, ada yang tidur sampai jam setengah 3. Setengah 3 mulai masuk pendidikan diniyah sampai jam setengah 5. Itu sholat asar sampai jam 5. Itu maghrib ngaji lagi, ngaji sorokan di saya kalau yang laki-laki. Kalau yang putri ngajinya Quran di grup masing-masing. Setelah itu sholat isya, dan setelah sholat isya ada musyawarah, kadang baca nadoman, kadang baca tiba, baca salawat, tergantung harinya. Sampai jam setengah 10 ada ngaji lagi, ngaji saya lagi, kitab Fathul Mu'in, sampai jam 10. Setelah itu santri-santri istirahat. Keberadaan pesantren di Indonesia jelas penting karena harus diakui bahwa pesantren adalah yang paling sukses untuk pendidikan karakter seorang anak. Yang mana pendidikan karakter akhir-akhir ini sama pemerintah sangat digaungkan, seperti akhlak yang menjadi brand di BUMN, banyak tulisan-tulisan di jalan-jalan tol, baju-baju tentang akhlak. Nah, itu pendidikan karakter yang paling berhasil, diakui atau tidak, adalah di pesantren. Makanya pesantren harus kita akui adalah paling penting dan harus mendapat dukungan dari pemerintah semaksimal mungkin. Harapan dari santri Ibrahim yang lulus dari sini yang jelas adalah harus bermanfaat di masyarakat, di sisi apapun. Nggak harus semuanya jadi kiai, jadi ustadz, berada dimanapun harus bermanfaat bagi masyarakat.